Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya untuk mengobrol seputar para superhero Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang film Gundala versi sutradara Hanung Bramantyo. Oke, mungkin banyak banget dari kalian yang udah tahu kalau seharusnya film Gundala ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Tapi ada sesuatu yang terjadi, akhirnya proyeknya diberikan kepada Bang Joko Anwar yang akhirnya menjadi film yang seperti kita kenal sekarang, membangkitkan kembali gelora para penggemar superhero Indonesia akan konten-konten jagoan-jagoan lokal ya. Dan untuk membahas tentang film Gundala ini, aku akan nyoba mundur jauh ke belakang, jauh ke titik paling awal. Jadi pada sekitar tahun 2007 dan 2008 beredar sebuah poster yang memperlihatkan Gundala dengan kostumnya di latar belakang kota dan segala macam. Di situ tulisannya Gundala Putra Petir tayang 2009. Ketika poster ini beredar, ini membuat masyarakat geger sekali. Akhirnya superhero Indonesia bangkit lagi di tengah banyaknya film superhero DC dan Marvel. Akhirnya film superhero Indonesia bisa unjuk bakat, dan ini Gundala pula gitu kan, salah satu jagoan klasik yang banyak dicintai orang. Itu banyak sekali orang-orang yang masyarakat yang heboh. Dan sayangnya akhirnya terungkap kalau poster ini hanyalah poster buatan fans. Hanyalah fan art, fan made poster. Dan bisa dibilang kalau di situ ada tanggal tayang sekian, jadi masuknya hoax ya. Sayang sekali, tapi poster ini membuahkan hasil yang sangat bagus. Karena dari poster inilah akhirnya Pak Hasmi selaku kreator dari Gundala dan juga Bumi Langit akhirnya berkumpul, berembuk dan memutuskan kayaknya kita harus bikin film Gundala nih. Karena reaksi dari masyarakat bagus banget. Mereka benar-benar merindukan film superhero lokal, dan ini Gundala juga. Jadi dari situlah titiknya mulai memutuskan untuk membuat film Gundala versi modern setelah filmnya yang tahun 1981 ya. Nah, disitulah awalnya. Lalu, kalau nggak salah, aku ingat ada beberapa sutradara awal sih sebenarnya. Kalau nggak salah ada sutradara teater atau mungkin aktor teater juga yang memerankan Sancaka alias Gundala. Dulu aku sempat nemu artikel blognya, sempat aku screenshot juga, cuman kalian tahu sendiri HP ku rusak. Aku cari blognya lagi udah nggak ketemu, aku nggak bisa nemuin lagi, sorry banget. Tapi ya, itu sutradara yang awal-awalnya dia, dan juga aktornya kayaknya kalau nggak salah aktor teater gitu kan untuk memerankan Sancaka. Setelah itu katanya ada beberapa pergantian sutradara lagi. Kalau nggak salah aku inget nama Anggi Umbara juga disebut. Tapi intinya pada suatu titik film Gundala ini diserahkan kepada Hanung Bramantyo, kepada sutradara Hanung Bramantyo. Dan film Gundala versi Hanung itu jauh sekali berbeda dengan film Gundala yang kita kenal sekarang, film Gundalanya Bang Joko Anwar. Berbeda jauh sekali. Film Gundalanya Bang Hanung kalau lihat dari gaya-gaya informasi-informasi yang aku dapat ya, sangat-sangat CGI-nya sangat-sangat banyak dan lumayan berat lah ya. Lumayan berat kalau aku lihat-lihat. Karena kita bahas dulu. Dari sinopsis yang pernah aku temukan, jadi sinopsis ini beredar dipakai oleh Tix ID waktu film Gundalanya Bang Joko Anwar tayang. Dan waktu itu aku bahas di YouTube dan ada salah satu orang yang koreksi, sorry bang, itu sinopsisnya Gundalanya Hanung, bukan Gundalanya Bang Joko Anwar. Kalau Gundalanya Bang Joko Anwar filmnya nggak kayak gitu kok, katanya kayak gitu. Oh oke. Habis itu mereka langsung konfirmasi ke Tix ID buat ganti sinopsisnya. Dan akhirnya sinopsisnya diganti, dan memang benar sinopsisnya salah. Dan itu ternyata sinopsisnya film Gundala versi Hanung. Di situ sinopsisnya disebutkan kalau ada sebuah energi listrik yang sangat besar, sumber energi listrik yang sangat besar berada di bawah Monas. Dan sumber energi listrik ini ditemukan oleh beberapa para pejabat yang korup. Jadi para pejabat yang korup itu bekerja sama dengan beberapa penjahat, beberapa mafia seperti Pengkor untuk menguasai sumber daya listrik ini. Karena itu kalau misalnya mereka kuasai, itu sumber uang banget kan. Sumber uang banget, karena ternyata di situ ada energi pembangkit listrik yang sangat besar sekali. Dan dari situlah
Akhirnya, ada peperangan antara kebaikan dan kejahatan untuk memperebutkan sumber daya listrik di bawah Monas ini. Dan kalau sebenarnya nggak disebutkan ya, cuman kalau aku berteori sih mungkin dari situlah kekuatan petir Gundala ini berasal. Mungkin itu tanda-tanda bahwa bumi meminta tolong kepada Sancaka untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan Indonesia itu sendiri. Jadi Indonesianya sendiri yang meminta tolong. Kalau dari komik Bumi Langit ya, kita mungkin bisa berteori kalau energi petir yang ada di bawah Monas ini mungkin berasal dari kristal Amartya. Karena di komik Bumi Langit disebutkan ada sebuah kristal raksasa yang bernama kristal Amartya terpendam di bawah bumi. Kristal ini sudah ada dari zaman jauh sebelum era legenda. Tiap kali ada petir menyambar ke bumi, jeleger. Habis itu energi petirnya diserap ke bumi dan diserap oleh kristal Amartya. Dan itu terjadi selama jutaan tahun sampai zaman modern sekarang. Yang artinya otomatis itu kristal menyimpan energi yang sangat-sangat besar sekali ya. Nah mungkin itulah yang disebutkan di film ini yang terletak di bawah Monas. Dan mungkin dari situlah Gundala mendapatkan kekuatannya dari kristal Amartya. Kayaknya sih kayak gitu ya. Dan kalau diinget-inget lagi, mungkin ini berkaitan dengan mitos cerita-cerita tentang harta karun yang disimpan oleh Bung Karno. Tempatnya masih misterius. Ada yang ingat nggak sih cerita-cerita itu? Mungkin ini masuk ke mitos-mitos itu ya. Mungkin ini terinspirasi dari sana atau apa? Mungkin main-main ke arah sana. Mungkin sih, mungkin. Lalu di sini musuhnya Pengkor. Dan Pengkornya dari desainnya, Pengkornya seperti ini. Ya seperti bisa kalian lihat, dia memakai kostum robot dan segala macam. Bentuknya sama seperti Pengkor yang ada di komiknya ya. Tapi dia memakai kostum robot, kostum armor dan segala macam. Lalu kostumnya Gundala seperti ini. Kostumnya Gundala seperti ini sangat-sangat terinspirasi dari kostum klasiknya, hanya saja dibuat dengan sedikit modern ya. Lalu juga ada beberapa adegan yang sempat kelihatan di sini, sempat dibagikan. Di sini adegan ketika Pengkor melawan Gundala, dan di situ Pengkor ada di dalam robotnya dan terbang, Gundalanya jatuh terperosok. Selain itu, kalau dari komentar-komentarnya Pak Andi Wijaya di Facebook yang sempat aku lihat, sepertinya ada kemunculan Godam yang dipersiapkan di film ini. Entah itu membantu Gundala atau apa, tapi Godam muncul untuk masuk ke film selanjutnya nantinya, yaitu film Godam Manusia Baja. Dan juga selanjutnya Si Buta dari Gua Hantu. Jadi mereka kalau nggak salah menyiapkan 3 film, yaitu Gundala Putra Petir, Si Buta dari Gua Hantu, dan Godam Manusia Baja. Berurutan seperti itu. Dan sayangnya ada ketidakcocokan visi antara Mas Hanung dengan Bumi Langit yang akhirnya membuat film ini nggak jadi, gagal diproduksi. Akhirnya Mas Hanungnya keluar, dan setelah itu film Gundala juga disimpan dulu proyeknya. Setelah itu baru sekitar tahun 2017 mungkin mereka ketemu dengan Bang Joko Anwar dan ngobrol-ngobrol tentang ini, dan akhirnya Bang Joko Anwar yang membuat film Gundala. Lalu sejarahnya seperti yang kita saksikan sekarang. Film Gundala udah tayang di banyak negara, membangkitkan kembali hasrat dan gairah tentang superhero lokal ya. Kalau diperhatikan sih ada banyak sekali elemen-elemen yang memang masih dipertahankan ya, seperti misalnya pertarungan antara Gundala dengan Pengkor ya. Lalu juga apa ya, kemunculan Godam. Meskipun di film Gundala yang kemarin itu yang muncul itu ya, apa namanya? Awang, bukan sebagai Godam tapi sebagai Awang. Lalu juga ada muncul Sri Asih, sementara di versinya Mas Hanung tidak disebutkan sama sekali tentang Sri Asih. Inti-intinya sama sih, titik-titiknya sama. Sepertinya memang itu yang ingin disampaikan oleh Bumi Langit, itu yang ingin ditampilkan oleh Bumi Langit, yaitu musuh pertamanya Gundala itu Pengkor. Lalu di situ muncul Godam untuk menyambung ke film-film selanjutnya. Perbedaan yang paling kelihatan antara rencana film Gundalanya Mas Hanung dengan film Gundalanya Bang Joko Anwar, kelihatan banget filmnya Mas Hanung lebih ke arah science fiction gitu ya, lebih ke arah science fiction, banyak sekali fokus ke CGI karena ya energi petir di bawah Monas itu pasti ada kehancuran di bawah ketika itu digali gitu kan, pasti Monasnya juga rusak dan segala macamnya. Lalu Pengkor memakai robot dan ya itu ada Godam juga gitu kan, yang artinya Godam bukan sebagai Awang, juga pasti ada adegan Godam terbang, kekuatan dan segala macamnya sangat-sangat bergantung kepada CGI ya. Kalau film Gundalanya Bang Joko Anwar lebih grounded, lebih fokus ke jalan ceritanya seperti apa, lebih
ya lebih ke arah politik juga gitu kan, dan juga ada aura lebih lebih ke arah mistis sebenarnya kalau film Gundalanya Bang Joko Anwar ya. Dan ini juga yang akhirnya jadi landasan untuk Bumi Langit ke depannya. Mereka lebih mengarah ke dunia-dunia mistis instead of science fiction. So itu tadi adalah fakta-fakta yang berhasil aku temukan tentang rencana film Gundalanya versi Mas Hanung Bramantyo. Video ini aku buat bukan untuk membanding-bandingkan ya, tapi ya untuk intermezzo biar kalian para penggemar Gundala juga tahu kalau sejarahnya memang seperti ini. Awalnya dari poster dan segala macam, lalu ke arah Hanung, lalu ceritanya juga seperti itu. Menurutku sih sebenarnya kalaupun filmnya jadi, bakalan asik-asik aja gitu kan, bakalan asik-asik aja. Hanya saja jalan yang dipilih oleh dua sutradara ini memang beda sekali. Tapi sebenarnya jujur aku lebih suka dengan versinya Bang Jokan sih, karena ke arahnya lebih ke mistis seperti itu gitu kan. Apalagi mengingat dunianya Bumi Langit juga Godam dengan kekuatan kodamnya, Sri Asih dengan titisan dan segala macamnya, itu arahnya lebih ke memang dunia-dunia mistis ya. Jadi si Tiga Hara Jin, belum lagi Maza dengan Jin Kartubi ya. Jadi arahnya memang ke arah mistis. Jadi lebih kawin lah dunianya lah. Jadi otomatis aku pribadi lebih suka dengan versi yang baru ini. Tapi bukan berarti kalau versi yang dulu itu juga jelek ya. Karena menurutku bagus-bagus aja sih, dari sinopsisnya juga kayaknya keren ya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku. Di situ aku bahas banyak sekali hal-hal menarik di sosial media itu, dan kadang-kadang aku juga live loh di sana. Jadi jangan lupa follow aku di sosial media itu ya. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya.